Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri itu Geni Agustin, dan ada lagi Putri Rahmawati dan satu lagi Dita Mahdalena. Dan di sini kami bertemakan tentang education accounting dengan mengangkat judul membangun kemandirian belajar mahasiswa akuntansi melalui blended learning di masa pandemi COVID-19. Baiklah, pada era teknologi saat ini hampir semua aktivitas manusia membutuhkan bantuan perangkat yang canggih yang dapat mudah membantu aktivitasnya, tak terkecuali aktivitas pembelajaran di lembaga formal ataupun lembaga informal. Hal ini tentu mengisyaratkan kepada para pendidik maupun calon pendidik agar mampu menerapkan cara belajar dengan pemanfaatan teknologi yang mutakhir. Artinya, pendidik atau calon pendidik harus melek teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Salah satu perubahan kegiatan belajar mengajar yang terjadi saat ini diakibatkan adanya wabah virus COVID-19. Virus COVID-19 ini sendiri muncul dan menyerang manusia pertama kali di Provinsi Wuhan. Dan virus ini menyebar ke seluruh dunia, terutama Indonesia. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan untuk memutuskan tali virus dari COVID-19 ini dengan melakukan social distancing, penggunaan masker, bahkan kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dan tidak dilakukan melalui tatap muka langsung di sekolah atau universitas. Mengingat begitu pentingnya kemandirian belajar bagi mahasiswa, maka diperlukan pola pembelajaran yang memperhatikan fasilitas kemandirian belajar tersebut. Salah satu modal pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa pandemi COVID-19 adalah model pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran blended learning ini memadukan kegiatan tatap muka dan pembelajaran online, sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan memberikan kesempatan pada mahasiswa secara lebih luas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengakses berbagai macam informasi yang diperlukan untuk mengetahui materi ajar. Maka dari itu, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apakah penerapan sistem belajar melalui belajar mengajar melalui blended learning tepat dilakukan pada mahasiswa akuntansi. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun kemandirian belajar mahasiswa akuntansi melalui blended learning di masa pandemi COVID-19. Baiklah, kita masuk langsung ke topik yang pertama. Pengertian akuntansi. Akuntansi sebagai bahasa bisnis telah berkembang seiring dengan perkembangan di dunia bisnis itu sendiri, sehingga pengertian akuntansi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Secara umum, pengertian akuntansi yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ada juga yang mengatakan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Dan dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa akuntansi diselenggarakan dalam suatu entitas, bisa berupa organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa tentang informasi laporan keuangan atau entitas bisnis dari suatu perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya itu pengertian blended learning. Blended learning adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan penerapan pembelajaran tradisional di dalam kelas dengan pembelajaran online yang memanfaatkan teknologi informasi. Dimana kita tahu karakteristik blended learning ini ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran,
serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, yaitu face to face, belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Dan kelebihan dari blended learning ini sendiri terdapat 6. Yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keluasan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pembelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antara peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajaran dapat pengelolaan dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan sistem di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas mendukung. Dan yang terakhir, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Jenny Agustin, selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari blended learning. Selain memiliki kelebihan, blended learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu, pengajar perlu memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan e-learning. Nah, yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang terakhir yaitu diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Selain kita memahami tentang kekurangan dari blended learning juga memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu station rotation blended learning, di mana model ini yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memutari stasiun-stasiun pembelajaran melalui jadwal tertentu, di mana setidaknya salah satu stasiun adalah stasiun pembelajaran online. Model ini paling umum digunakan di sekolah dasar karena guru sudah terbiasa berputar di pusat atau di stasiun. Yang kedua, lab rotation blended learning atau lebih mirip dengan station rotation, di mana siswa ataupun mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan. Namun, dilakukan menggunakan laboratorium komputer khusus yang memungkinkan dilakukan pengaturan jadwal yang fleksibel dengan guru. Dengan demikian diperlukan laboratorium komputer. Pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan guru hanya sesekali sesuai dengan kebutuhan. Dalam model pembelajaran remote blended learning, siswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan guru setiap hari, tetapi dalam pengaturan flip, siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Nah, yang selanjutnya flex blended learning. Flex termasuk dalam jenis model blended learning di mana pembelajaran online adalah inti atau tulang punggung pembelajaran siswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Siswa melanjutkan pembelajaran yang dimulai di dalam kelas nyata dengan jadwal yang fleksibel yang disesuaikan secara individual dalam berbagai modalitas pembelajaran. Yang kelima, the flipped classroom blended learning. Blended learning versi flipped classroom ini merupakan versi yang paling banyak dikenal, dimulai dari pembelajaran siswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran online di luar sekolah, siswa kemudian memperdalam dan berlatih memecahkan soal-soal di sekolah bersama guru dan atau teman sebaya. Dengan demikian, bisa dianggap peran pembelajaran tradisional di kelas menjadi terbalik,
Pada dasarnya pembelajaran ini masih mempertahankan format pembelajaran tradisional namun dijalankan dengan konteks yang baru. Yang keenam, model yang keenam yaitu individual rotation blended learning. Model individual rotation memungkinkan siswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun tetapi sesuai jadwal individu yang ditetapkan oleh guru atau oleh algoritma perangkat lunak. Tidak seperti model rotasi lainnya, siswa tidak perlu berputar ke setiap stasiun-stasiun. Mereka hanya berputar ke aktivitas yang dijadwalkan pada daftar putar mereka. Selain keenam model tersebut, masih ada media model e-learning lainnya. Yang pertama itu seperti project based blended learning, yaitu di mana model ini pembelajaran di mana siswa menggunakan pembelajaran online maupun pengajaran tatap muka dan kolaborasi untuk merancang, mengulang, dan menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek atau produk tertentu. Pembelajaran online bisa berbentuk pembelajaran online dengan bentuk atau materi yang sudah disiapkan atau akses mandiri pada sumber-sumber belajar yang dibutuhkan. Karakteristik utama dalam pembelajaran ini adalah penggunaan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, self-direct blended learning, di mana siswa menjalankan kombinasi pembelajaran online dan tatap muka dalam pembelajaran inquiry dan pencapaian tujuan pembelajaran formal, maka terhubung dengan guru secara fisik dan digital. Karena pembelajaran ini diarahkan sendiri, maka peran pembelajaran online dan guru berubah, dan tidak ada pertemuan atau pembelajaran online formal yang harus diselesaikan. Salah satu hal yang menjadi tantangan guru dalam pembelajaran ini adalah bagaimana ia menilai pembelajaran dan keberhasilan pengalaman belajar siswa tanpa menghilangkan autentifikasi. Sedangkan tantangan bagi siswa adalah bagaimana mencari model, produk, proses, dan potensi yang dapat mendorong mereka untuk konsisten dalam belajar. Yang ketiga ada blended learning inside out. Di dalam blended learning inside out ini, pembelajaran dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas dengan memadukan kelebihan-kelebihan tatap muka fisik dan digital. Namun dalam model luar dalam dan dalam luar masih menonjolkan pembelajaran di kelas. Sedangkan pembelajaran online berfungsi sebagai penguat. Komponen pembelajaran online dapat berupa inquiry mandiri, ataupun e-learning formal. Bila dilihat dari pola pembelajarannya, maka blended learning berbasis proyek merupakan salah satu contoh yang sangat baik dari model inside out. Sama halnya dengan outside out, outside in, model ini masih membutuhkan untuk bimbingan ahli, umpan balik pembelajaran, pengajaran konten, dan dukungan psikologis dan moral dari interaksi tatap muka setiap hari. Selanjutnya adalah outside in blended learning. Dalam pembelajaran outside in blended learning, pembelajaran dimulai dari lingkungan fisik dan digital non-akademik yang biasa digunakan siswa setiap hari yang kemudian diakhiri di dalam ruangan kelas. Dengan demikian, pembelajaran di dalam kelas akan lebih dalam dan kaya. Kelas tatap muka berpeluang menjadi ajang berbagi, berkreasi, berkolaborasi, dan saling memberi umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Bila dirancang dengan baik, masing-masing area pembelajaran dapat memainkan peran penting dari kekuatannya masing-masing, yang saling melengkapi pola pembelajarannya, tetap masih kebutuhan bimbingan, pengajaran, dan dukungan dari interaksi tatap muka setiap hari. Selanjutnya, supplemental blended learning. Dalam model ini, siswa menyelesaikan pembelajaran online sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran tatap muka mereka, atau pembelajaran tatap muka sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran yang diperoleh secara online. Selanjutnya ada mastery based blended learning. Pada model mastery blended learning, siswa melakukan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. Penyelesaian tujuan pembelajaran berbasis penguasaan. Desain dan proporsi pembelajaran online dan tatap muka dibangun atas dasar penguasaan kompetensi tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bagian materi 2.7 Kemandirian Belajar dalam Blended Learning. Pada situasi pandemi COVID-19 yang kurang menguntungkan seperti saat ini, mahasiswa diharuskan untuk belajar secara mandiri melalui belajar secara daring. Dengan demikian, sebaiknya mahasiswa memiliki kemandirian belajar yang baik.
sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dengan harapan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Namun nyatanya, tidak semua mahasiswa memiliki kemandirian belajar yang baik, sehingga kemandirian mahasiswa dalam belajar perlu untuk dikembangkan. Kemandirian belajar itu sendiri merupakan kesadaran diri untuk belajar dengan tidak bergantung kepada orang lain dan merasa bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Varnadakis et al., model pembelajaran blended learning mampu menciptakan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik atau mahasiswa. Dalam proses pelaksanaannya, dengan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran blended learning dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Selain itu, adanya interaksi dalam model pembelajaran blended learning menciptakan suatu motif kepada peserta didik atau mahasiswa untuk berkompetensi dalam belajar. Pembelajaran dengan model blended learning mampu menggeser prinsip pembelajaran dari teacher center menuju student center secara dinamis. Pembelajaran blended learning bersifat saling melengkapi kekurangan pembelajaran model face-to-face learning dengan e-learning. Sebab menurut Munir, kelemahan pembelajaran secara e-learning diantaranya peserta didik dan guru terpisah secara fisik, sehingga interaksi secara tatap muka menjadi berkurang. Selain itu, e-learning cenderung pada pelatihan daripada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikometrik, dan kurang memperhatikan aspek afektif. Lewat face-to-face learning, jika diperhatikan lebih seksama, sikap bertanggung jawab terhadap tugas dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator dari kemandirian belajar mahasiswa. Hal ini dijelaskan oleh Zumbrun, Tatlock, dan Robert, yang menyatakan bahwa mahasiswa yang mandiri dalam belajar mempunyai tanggung jawab untuk memonitor dirinya sendiri dalam segi apapun, baik dalam mencapai sebuah tujuan maupun dalam kefokusan terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Menurut Zimmerman, mahasiswa yang mandiri adalah mahasiswa yang efektif dalam mengarahkan proses-proses metakognitif, motivasi dan tingkah laku pada saat proses pembelajaran. Lebih lanjut, kemampuan metakognitif diartikan sebagai kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kemandirian belajar mahasiswa diindikasikan dengan kemampuannya mahasiswa dalam mengetahui bagaimana cara mereka belajar dan mengetahui strategi belajar yang digunakan. Sehingga proses pembelajaran akan lebih menuai hasil yang optimal. Karena pembelajaran pada masa pandemi corona ini dilakukan secara daring, ada beberapa dampak yang terjadi. Di antaranya, semangat belajar mahasiswa menjadi menurun. Menurunnya semangat belajar ini disebabkan oleh kegiatan belajar mengajar yang monoton, yakni mahasiswa hanya terfokus pada materi ataupun tugas yang disampaikan oleh dosen melalui berbagai aplikasi online seperti blended learning. Dan kurangnya interaksi langsung yang membuat sebagai mahasiswa jenuh. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat belajar yakni ciptakan suasana belajar yang semenarik mungkin, seperti menghias atau merapikan ulang meja belajar, mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen dan mempelajarinya lagi agar lebih menguasai. Walaupun pada saat ini kita harus mengurangi interaksi dengan orang secara langsung, kita masih bisa menggunakan berbagai macam media komunikasi yang bisa kita manfaatkan bersama teman atau untuk belajar bersama secara online. Tentunya hal ini akan membangkitkan semangat belajar kita juga. Jadi tidak ada alasan belajar secara online tidak menyenangkan. Lanjut, 2.8, pengembangan pembelajaran berbasis blended learning. Pengembangan pembelajaran berbasis blended learning, berbagai konsep dan teknik baru dalam pembelajaran telah banyak dikembangkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran variatif yang dapat merangsang aktivitas mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga mahasiswa akan berperan aktif dan memberikan feedback yang positif. Solusi pembelajaran yang diharapkan harus mampu memberikan peningkatan terhadap aktivitas mahasiswa. Pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah blended learning.
Pembelajaran blended learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi pembelajar aktif yang memahami kebutuhan dirinya dan mengupayakan pencapaian pemahaman akan pengetahuan secara mandiri. Model pembelajaran blended learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan individu tanpa meninggalkan interaksi sosial. Sehingga dengan sistem ini mahasiswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai fasilitator. Secara teknis, pengembangan pembelajaran model penggabungan atau blended merupakan model kombinasi pembelajaran yang dilakukan dalam konteks tatap muka. Pembelajaran elektronik yang menyambung pada internet atau online, dan pembelajaran elektronik yang tidak menyambung pada internet atau offline. Proses pembelajaran tatap muka disebut juga masa pengenalan. Pada masa pengenalan berlangsung proses pembelajaran tatap muka, pembelajaran elektronik yang tidak menyambung pada internet atau offline, atau bertemu dalam kelas nyata. Kegiatan di kelas nyata adalah dosen menyampaikan suatu penjelasan secara teknis penggunaan sistem pembelajaran berbasis web, dan mahasiswa mendengarkan, menyimak, dan mempraktikkan petunjuk penggunaan yang telah disediakan. Pengembangan blended learning juga mengarah pada bahan ajar yang digunakan, salah satunya berupa modul dalam kemasan elektronik. Dalam pembelajaran berbasis web, model elektronik dikenal dengan istilah bahan ajar mandiri atau bahan ajar yang dikemas untuk mahasiswa belajar sendiri secara mandiri. Di dalam bahan ajar mandiri, selain materi juga sudah ada latihan-latihan yang harus dikerjakan mahasiswa untuk mengukur perkembangan belajarnya dalam pembelajaran penggabungan blended selain bahan ajar modul elektronik. Pengembangan bahan ajar yang lain adalah pemanfaatan media atau teknologi. Salah satu ciri dalam pembelajaran berbasis web di antaranya pemanfaatan teks, audio, dan video, serta multimedia adalah untuk pengayaan materi, untuk berlatih, dan untuk penguatan peserta didik atau mahasiswa dalam mempelajari salah satu topik. Dalam pembelajaran penggabungan atau blended learning, pengemasan dilakukan secara digital dan diakses melalui bahan ajar berbasis web. Pemanfaatan teks, audio, video, dan multimedia dilakukan pada masa belajar mandiri. Materi yang dikemas dengan menggunakan teks, audio, video, dan multimedia tersebut dikemas dengan media penyimpanan tertentu. Begitu banyaknya informasi yang dapat diserap mahasiswa, baik saat di rumah dan kapanpun. Apalagi kini media tidak melulu harus menggunakan komputer yang ada di atas meja yang teronggok kaku, berat untuk dipindahkan. Kini tersedia beberapa pilihan, ada laptop, ada komputer tablet, bahkan ada smartphone. Jika dulu sumber belajar terorganisir dalam sebuah buku atau media lain yang bersifat tetap, kini tersedia berjuta informasi melalui internet. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu, media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajaran dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong pembelajar untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Mahasiswa dan dosen dapat meningkatkan pembelajaran dengan mengakses informasi dari berbagai sumber atau database, perpustakaan, dan kelompok minat khusus. Berkomunikasi melalui komputer dengan mahasiswa lain atau dengan para ahli di bidang studi tertentu, dan saling bertukar informasi. Kegiatan seperti itu yang dilakukan oleh Geografis Nasional memungkinkan mahasiswa dan dosen bersama-sama untuk menuai keuntungan dari menghubungkan jaringan nasional mahasiswa, dosen, dan ilmuwan untuk menyelidiki berbagai topik. Teknologi informasi menurut Richard Weiner dalam Webster's New World Dictionary and Communication disebutkan bahwa teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi.
Lanjut, 2.9 Strategi belajar mahasiswa akuntansi dengan blended learning. Berbeda dengan matematika dan biologi yang merupakan ilmu murni, akuntansi merupakan ilmu terapan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Menurut MGD, akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus menurut sistem tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya. Pada tingkat dasar, seperti mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan, serta akuntansi manajemen, mahasiswa dituntut selain memahami pengetahuan atau materi kuliah, mahasiswa juga harus terampil melakukan perhitungan pencatatan atau bahkan melakukan pemecahan. Jadi, pada mata kuliah tersebut, hanya sekedar tahu saja itu tidak cukup, karena kita harus terampil melakukan atau mengerjakan sesuatu. Terampil berarti Anda harus dapat mengerjakan pekerjaan secara cepat dan benar. Karena tujuan yang seperti itu, maka dalam ujian jarang ditemui soal yang menanyakan tentang definisi, metode, ataupun menanyakan cara atau prosedur sesuatu. Kebanyakan soal ujian untuk mata kuliah tersebut adalah kasus. Mahasiswa diminta melakukan perhitungan, pencatatan atau proses akuntansi, pembuatan laporan, atau bahkan pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi belajar mengajar yang baik, karena hal tersebut akan mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Penggunaan blended learning sangat efektif untuk digunakan oleh mahasiswa akuntansi. Tak hanya mahasiswa akuntansi saja, tapi mahasiswa jurusan lain juga bisa menggunakan model blended learning. Karena blended learning mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran baik dalam hal isi maupun penyampaiannya dilakukan secara online. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen, tetapi dapat mencari materi dalam berbagai cara, antara lain mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman kelas atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui search engine, portal maupun blog, atau bisa juga dengan media-media lain berupa software pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran. Berbagai inovasi penggunaan teknologi pembelajaran dengan sangat mudah dapat dicari dan dipergunakan. Baiklah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 3 penutup. Di 3.1 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari awal munculnya wabah virus COVID-19 yang merubah berbagai kegiatan kita, termasuk dengan berubahnya proses belajar mengajar, yang biasanya proses belajar mengajar kita masih secara klasik, yakni kegiatan bertatap muka secara langsung di kelas, kini dirubah menjadi belajar secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan juga belum tahu sampai kapan proses belajar secara daring ini dilaksanakan. Untuk itu, mahasiswa dan dosen dituntut untuk melek terhadap teknologi. Ada berbagai macam media yang bisa kita gunakan untuk membantu proses belajar secara daring. Salah satunya yakni blended learning. Pembelajaran campuran atau blended learning merupakan sebuah strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan pembelajaran berbasis kelas atau tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dilakukan secara daring atau online. Penggunaan blended learning sangat efektif untuk digunakan oleh mahasiswa akuntansi. Tak hanya mahasiswa akuntansi saja, tapi mahasiswa jurusan lain juga bisa menggunakan model blended learning. Karena blended learning mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran, baik dalam hal isi maupun penyampaiannya dilakukan secara online. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen, tetapi dapat mencari materi dalam berbagai cara, antara lain mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman kelas atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui search engine, portal, maupun blog. Atau bisa juga dalam media-media lain berupa software pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran. Berbagai inovasi penggunaan teknologi pembelajaran dengan sangat mudah dapat dicari dan dipergunakan.
Lanjut ke bagian terakhir, yaitu 3.2 saran. Saran dari kelompok kami yaitu adalah sebagai mahasiswa, walaupun adanya perubahan sistem pembelajaran secara langsung berubah menjadi pembelajaran secara daring, hal ini jangan sampai menghambat semangat kita untuk terus belajar, walaupun harus belajar dari rumah. Kita tetap harus mengikuti pembelajaran dan memanfaatkan berbagai media yang ada seperti blended learning dan media lainnya. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita tidak hanya dituntut untuk menguasai teori saja, tapi kita juga harus bisa mempraktekannya secara langsung seperti memecahkan kasus, dan mahasiswa diminta melakukan perhitungan, pencatatan atau proses akuntansi, pembuatan laporan, atau bahkan pembuatan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi belajar mengajar yang baik. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan apabila ada teman-teman yang masih belum paham, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman tinggal memberikan pertanyaannya aja di kolom komentar, nanti akan segera kami jawab. Kami juga mau minta maaf apabila ada tutur kata dalam penyampaian yang salah. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.